hari ini ya, sebelum masuk ke mata kuliah hari ini. Yang pertama, yang berkaitan dengan tugas, nanti untuk tugas mulai hari ini dan seterusnya, nanti mohon untuk mengirimnya dengan cara mengupload di Google Drive yang sudah saya sediakan. Nanti teman-teman mulai sekarang jangan kirim ke email ya, karena pelajaran dari semester kemarin ada beberapa mahasiswa yang sudah mengirimkan tugas ke email saya, tetapi ternyata tidak terdetek baik di inbox ataupun di spam, itu tidak ada, tetapi mahasiswa yang bersangkutan ternyata memang sudah mengirimnya gitu. Entah masalahnya di mana, saya kurang tahu. Nah, untuk menghindari hal semacam itu terjadi lagi, nanti ketika saya berikan tugas, mohon tugasnya di-upload di Google Drive saja ya. Jadi nanti saya sediakan Google Drive ya, di mana di situ saya sediakan folder ya yang bernama tugas bahasa Inggris 2, dan teman-teman cukup dengan membuat folder baru dengan nama masing-masing, dengan nama folder masing-masing, nama teman-teman masing-masing ya, nama lengkapnya. Misalnya Burhan Wicaksono, dibuat foldernya dengan Burhan Wicaksono, dan di dalam folder tersebut tinggal upload file tugas yang sudah dikerjakan. Itu ya. Jadi mulai hari ini tugas di-upload di Google Drive. Terus yang kedua, saya mohon maaf ya karena pertemuan kemarin nggak bisa memberikan kuliah karena anak sedang tidak sehat. Sama sekali nggak mau turun dari gendongan, jadi nggak bisa memberikan kuliah. Kalau anak sedang sakit itu lengket banget sama bapaknya gitu ya, jadi susah untuk memberikan kuliah. Tapi alhamdulillah besoknya langsung reda panasnya, dan mohon maaf juga nggak bisa saya gantikan ya karena kemarin di hari Rabu sampai hari Ahad itu saya ada kegiatan ke luar kota, jadi nggak bisa menggantikan yang hari Seninnya ya. Sebenarnya bisa saja saya gantikan karena ada waktu luang juga, hanya saja di kota tersebut di Ponorogo. Kemarin saya main ke Gontor, itu sinyalnya sangat buruk ya di sana gitu. Jadi susah sinyalnya, endat-endat. Jadi ya udahlah. Untuk menggantikan itu semua, nanti teman-teman saya minta untuk mengerjakan tugas yang saya berikan sebagai pengganti kehadiran pertemuan kemarin ya. Dan nanti tugas yang sudah dikerjakan akan saya bahas sebagai bentuk pemahaman agar teman-teman paham ya dengan apa yang dikerjakan, kira-kira mana yang salah, mana yang betul untuk minggu depannya ya gitu ya. Seperti itu ya informasi yang saya berikan. Jadi sekali lagi untuk pertemuan kemarin nanti digantikan dengan tugas yang akan saya berikan hari ini, dan mohon dikumpulkan atau diupload tugasnya itu paling lambat hari Kamis ya. Hari Kamis jam 3 sore itu paling lambat deadline-nya. Baik, for today we'll have the material about past tense. Nah ini walaupun ada satu jenis tenses yang sudah kita pelajari pada bahasa Inggris 1, yaitu tentang simple past, tapi yang ketiga ya, past continuous, past perfect, dan past perfect continuous-nya belum kita pelajari ya. Oke, mungkin sedikit recall ya, your comprehending in simple past ya. Jadi mengingat kembali dengan apa yang kalian pahami dari simple past pada bahasa Inggris 1 ya. Oke, jadi the past tense ini adalah semuanya tentang past ya. Jadi kita akan belajar tentang tenses dalam konteks past ya, di mana past ini ada 4 macam yang akan saya berikan hari ini, yaitu tentang simple past, past continuous, past perfect, dan past perfect continuous ya. Atau nama lain dari continuous itu progresif gitu ya. Baik, yang pertama itu tentang simple past. Apa itu simple past? Ya, intinya simple past itu membicarakan aksi ya atau kegiatan, kejadian yang terjadi pada
waktu tertentu di waktu lampau, gitu ya. Oke, dan untuk habit di waktu lampau bisa menggunakan usually, often, every, ya. Time marker yang umum digunakan yaitu yesterday, last, ya, ago, one day, dan sebagainya, ya. Jadi intinya time markernya atau penanda waktunya itu menunjukkan kejadiannya di waktu lampau, ya, baik itu kemarin, seminggu yang lalu, sejam yang lalu, sebulan yang lalu, dan seterusnya. Oke, terus simple past penekanannya pada waktu, sedangkan present perfect pada actionnya. Oke, ini rumusnya. Jadi untuk simple past itu intinya menggunakan kata kerja bentuk kedua, ya, kata kerja bentuk kedua, dan apa? Untuk nominal verbnya. Jadi dalam bahasa Inggris itu ada verbal sentence, ada nominal sentence, ya. Apa itu verbal sentence? Verbal sentence itu adalah ini yang masuk mana? Verbal sentence itu adalah kalimat yang mengandung kata kerja asli. Misalnya, I went to Bandung yesterday. Saya pergi ke Bandung kemarin. Ya, di situ mengandung kata when, ya, berasal dari kata go. Jadi itu dikatakan sebagai verbal sentence, kalimat verbal. Sementara di sisi lain ada nominal sentence. Nominal sentence itu adalah kalimat yang tidak memiliki kata kerja asli. Misalnya, saya adalah seorang ayah, ya. Nah, di situ dalam kalimat tersebut tidak mengandung kata kerja, ya. Jadi, saya adalah seorang ayah. Sementara dalam sebuah kalimat dalam bahasa Inggris itu dikatakan sebagai sebuah kalimat jika mengandung subjek dan kata kerja. Minimal ada komponen dua itu, ya. Jadi tidak dikatakan sebagai kalimat tidak mengandung dua komponen itu. Jadi minimal ada subjek dan kata kerja. Nah, sementara dalam kalimat tertentu tidak ada kata kerjanya, makanya di sini kita dulu ini suka error. Makanya dalam bahasa Inggris itu ada yang disebut sebagai to be, ya, to be atau kata kerja ganti, kata kerja bantu. Ya, dalam simple past kata kerja bantunya itu menggunakan was and were, ya. Jadi subject, was and were. Maaf, ini enak badan. Baik, kembali. Subject plus was atau were, ya, diikuti dengan noun, adjective atau adverb, ya. Tunggu bentar, ada ini. Baik, lanjut. Ini ada yang baru masuk lagi. Oke, ya. Jadi kembali saya sampaikan bahwa verbal sentence itu rumus atau formulnya itu menggunakan subjek plus verb 2, ya, atau kata kerja bentuk kedua diikuti dengan objek. Sementara dalam konteks negatifnya itu menggunakan didn't, gitu, ya. Oke, untuk lebih jelasnya nanti ada di contoh. Sementara kalau yang nominal sentence menggunakan was atau were. Nah, contohnya, ya, he was a teacher, ya. He was a teacher. Dia adalah seorang guru, ya. They were in the same class, ya. They were in the same class. Faris was blind. Nah, jadi dari ketiga kalimat ini merupakan kalimat nominal sentence, ya, karena tiga kalimat ini tidak mengandung kata kerja asli, ya. Dia adalah seorang guru. Mereka ada di kelas yang sama, gitu, ya. Faris was blind. Faris buta. Nah, satu hal yang ingin saya sampaikan tentang makna, ya, makna dari ketiga kalimat ini. Jadi teman-teman, kalau melihat tiga kalimat ini, itu jangan sampai salah menginterpretasi, ya, atau salah menerjemahkan atau salah memahami. Kenapa? Karena simple past itu konteksnya adalah sesuatu yang sudah terjadi di waktu lampau, ya. Jadi kalau saya katakan tadi he was a teacher, itu berarti maknanya dulu dia itu adalah seorang guru. Ya, bisa jadi sekarang tidak lagi dia menjadi seorang guru. Kayak gitu, ya. They were in the same class. Mereka dulunya itu di kelas yang sama, yaitu sekarang bisa jadi sudah berpisah.
ya. Faris was blind. Faris dulu itu buta, sekarang sudah sembuh kayak gitu ya. Nah, jadi semisal ada seorang yang mengatakan you were smart. Nah, itu artinya berarti you were smart. Itu artinya dulu itu kamu pintar ya, sekarang sudah gak pintar lagi kayak gitu ya. Oke, baik lanjut. Jadi gitu ya. Sama halnya ketika saya mengatakan I loved you ya, I loved you. Kalau I love you itu artinya saya mencintaimu ya. Tapi kalau love-nya itu berubah menjadi kata kerja bentuk kedua menjadi I loved you, itu maknanya tidak mencintai lagi ya. I loved you. Dulu saya mencintaimu. Now I don't love you anymore. Nah, sekarang saya tidak mencintaimu lagi. Kayak gitu ya. Jadi interpretasi dalam apa namanya? Simple past itu jangan sampai salah ya. Oke, he came to my house last night. Nah, dia datang ke rumah saya tadi malam, kayak gitu ya. I graduated from university 14 years ago, ya. Saya lulus dari kampus ya universitas 14 tahun yang lalu, ya. Jadi konteksnya itu semuanya lampau, termasuk tadi yang mengandung kata sifat. Faris was blind, ya. Faris dulunya itu buta, sekarang sudah nggak buta lagi, gitu, ya. Oke, itu yang pertama ya, simple past. Selanjutnya ada past continuous. Past continuous tense ini agak sedikit berbeda ya dengan simple past. Kalau simple past tadi intinya membicarakan aksi atau kejadian di waktu lampau, di waktu tertentu. Sementara, nah past continuous ini membicarakan suatu action atau aksi, kejadian dan peristiwa yang sedang berlangsung, ya. Nah, jadi kata kuncinya di sini ada sedang berlangsung ya, sedang berlangsung atau sedang terjadi. Hanya saja sedang berlangsung atau sedang terjadinya itu bukan sekarang, tetapi di waktu lampau. Kayak gitu ya. Jadi kalau kita membicarakan sesuatu yang sedang terjadi atau progressive ya, continuously, but in the past time itu namanya past continuous tense. Gitu ya. Jadi sangat mudah untuk dipahami. Terus ada kata while ya yang menjadi konjungsinya biasanya while atau when ya. Di mana while ini umumnya diikuti dengan continuous, sementara kalau when umumnya diikuti dengan simple, ya simple past. Past continuous umumnya ada dua kejadian di waktu lampau, ya time expression-nya menggunakan while atau when. Nah, untuk lebih jelasnya, kita lihat formula dan contoh kalimatnya ya. Subject menggunakan ya, jadi formulanya menggunakan subject, was atau were diikuti dengan kata kerja in, ya. Nah, jadi selalu kita ingat bahwa continuous atau progresif itu pasti menggunakan kata kerja ing, ya, bukan kata kerja yang lainnya. Oke, when I've arrived with she was sleeping, ya. Ketika saya sampai dia sedang tidur, ya. Nah, kejadiannya kapan ya? Bisa jadi kemarin atau tadi malam, ya. Karena apa? Karena di sini ada kata arrived. Arrived itu konteksnya simple past ya atau di waktu lampau. Makanya di situ diikuti dengan past continuous ya. Ketika saya sampai dia sedang tidur gitu ya. Jadi sesuatu yang sedang terjadi atau sedang berlangsung hanya saja berlangsungnya bukan sekarang tetapi di waktu lampau ya. Kalau berlangsungnya di waktu sekarang namanya present continuous ya. Sementara ini di waktu lampau berarti past continuous. While he was reading a book, ya, while he was reading a book, his wife came home, gitu ya. Selagi ya atau ketika dia sedang membaca buku, his wife came home, ya, istrinya pulang, gitu ya. Oke. Ali was studying English and Umar was sitting near him. Ali sedang belajar bahasa Inggris dan Umar sedang duduk di dekatnya. Jadi sedang hanya saja sedangnya di waktu lampau gitu ya. Oke, terus I was calling him, ya. I was calling him. Saya sedang memanggilnya. They were climbing a wall, ya. Mereka sedang memanjat dinding kayak gitu ya. Nah, itu untuk past continuous ya. Yang ketiga itu adalah past perfect tense.
Apa itu past perfect tense? Nah, past perfect tense itu membicarakan suatu action, kejadian, ataupun peristiwa yang sudah selesai atau telah terjadi sebelum waktu tertentu atau action lain atau kejadian lain di waktu lampau. Ya. Nah, karena di sini dijelaskan sebelum waktu tertentu ya atau action lain ya di waktu lampau, berarti umumnya past perfect tense ini terdiri dari dua klausa atau dua kalimat ya dalam satu kalimat yang utuh. Kayak gitu ya. Nah, terus membicarakan action yang dimulai pada waktu lampau dan masih tetap berlangsung pada saat tertentu atau pada saat kejadian lain terjadi di waktu lampau ya. Ini agak rumit ya. Intinya kayak gini, kalau teman-teman uh, menemukan kata perfect, perfect itu kan artinya sempurna ya. Sempurna itu artinya selesai gitu ya. Jadi intinya kalau perfect itu menunjukkan atau membicarakan aksi atau kejadian yang telah dilakukan ya atau sudah dilakukan kayak gitu. Nah, yang membedakan antara past dengan present itu adalah kalau present itu sudah selesai, hanya saja apa namanya waktu spesifiknya itu tidak dijelaskan, ya, tidak dijelaskan, kayak gitu. I'm not hungry, I had eaten. Sorry, I'm not hungry, I have eaten. Saya tidak lapar, saya sudah makan. Ya, contohnya kayak gitu. Jadi saya tidak lapar, koma, saya sudah makan. I'm not hungry, I have eaten. Ya, nah I have eaten itu kan present perfect. Nah, jadi I have eaten saya sudah makan, tidak dijelaskan gitu sudah makannya itu kapan gitu. Ya, bisa jadi baru saja atau bisa jadi waktu yang lain gitu ya. Sementara kalau past perfect itu sesuatu yang sudah dilakukan ya atau telah dilakukan sebelum kejadian lain di waktu lampau kayak gitu. Intinya kayak gitu ya. Nah, lebih jelasnya nanti kita lihat contohnya ya. Nah, di sini ada apa namanya time markernya ya, itu menggunakan when atau by the time, before ya diikuti dengan simple past, sedangkan after diikuti oleh past perfect. Nah, misalnya ini rumusnya, intinya rumusnya itu menggunakan head plus verb 3 ya, head diikuti dengan kata kerja bentuk ketiga kayak gitu ya. Had diikuti dengan kata kerja bentuk ketiga ya. Misalnya he had finished ya. He had finished his homework before I came ya. Jadi dia telah menyelesaikan pekerjaan rumahnya sebelum saya datang ya. Nah, jadi suatu membicarakan aksi yang telah selesai sebelum pekerjaan lain di waktu lampau. Gitu ya. Jadi dia telah selesai mengerjakan PR-nya sebelum saya datang ya. Nah, datangnya kapan? Di waktu lampau, misalnya kemarin, ya kejadiannya kapan? Misalnya kemarin atau seminggu yang lalu atau semalam gitu ya. By 10 o'clock last night, ya kan ya. By 10 o'clock last night, had fallen in love ya. Ya, jadi pada pukul 10 tadi malam ya, 10 tadi malam dia telah jatuh cinta gitu ya. Jadi telah jatuh cinta, kejadiannya kapan? 10 jam 10 tadi malam ya. Jadi satu yang telah terjadi di waktu lampau gitu ya. He had lived here for 10 years when he retired gitu ya. Jadi dia telah tinggal di sini 10 tahun sebelum, nah di situ ada ketika dia retired ya. Retired itu artinya pensiun gitu ya. Jadi dia itu sudah gitu ya, sudah tinggal di sini selama 10 tahun ketika dia apa namanya? Pensiun ya. Jadi misalnya pensiunnya tahun 2020. Nah, jadi dia tinggal dari tahun 2010 ya. Jadi ketika 10 tahun apa namanya? Dia ketika pensiun sudah bekerja di sini selama 10 tahun. Oke, by June last 2 months ya, by June last 2 months, pada bulan Juni 2 bulan yang lalu ya, we had studied in Daku for 2 years ya. Kita telah belajar
di Darul Quran selama 2 tahun. Gitu ya. Jadi past perfect tense itu intinya membicarakan suatu aksi yang selesai atau telah dilakukan sebelum aksi yang lain ya, lebih condongnya itu di waktu lampau ya. Yang terakhir atau yang keempat ini maaf. Yang terakhir adalah tentang past perfect continuous ya. Kalau tadi cuma past perfect, sekarang ada continuousnya. Nah, yang membedakan apa kira-kira? Nah, coba kita bahas ya. Di sini past perfect continuous itu membicarakan action, kejadian atau peristiwa yang dimulai ya, yang dimulai atau berlangsung. Nah, gitu ya. Jadi di situ bukan selesai ya. Tapi konteks selesainya tetap ada karena di sini ada unsur perfectnya gitu ya. Yang dimulai atau berlangsung. Nah, berlangsung itu mewakili dari continuousnya tadi ya. Karena continuous itu artinya berlangsung ya, continuous atau progresif itu artinya berlangsung. Dimulai atau berlangsung di waktu lampau. Nah, di waktu lampau mewakili dari kata pasnya ya. Jadi di waktu lampau tetap kejadiannya di waktu lampau semuanya nih. Dan masih tetap berlangsung. Nah, di situ ada konteks dan masih tetap berlangsung pada waktu tertentu ya, atau pada saat kejadian lain yang terjadi di waktu lampau. Nah, gitu ya. Coba ya kita breakdown. Umumnya menggunakan kata since ya, konjungsinya atau for. For ini maknanya bukan untuk ya, tapi maknanya selama gitu ya. Since artinya sejak. Pada bentuk past perfect continuous-nya. Time marker-nya ya mirip-mirip dengan yang past perfect tadi, menggunakan by the time, before, when, by, dan sebagainya ya. Nah, untuk rumusnya sedikit berbeda. Kalau tadi cukup dengan menggunakan had plus verb 3. Untuk yang past perfect continuous ini adalah dengan menggunakan had, been, diikuti kata kerja ing. Ya. Sama seperti yang tadi saya sampaikan bahwa continuous itu pasti menggunakan kata kerja ing apapun itu bentuknya. Kalau di situ ada continuous pasti menggunakan kata kerja ing gitu ya. Itu yang harus teman-teman ingat. Ya, had been verb ing ya. Intinya itu had been verb ing ya. Nah, contoh kalimatnya I had been studying for 2 hours ya. Sekali lagi I had been studying for 2 hours. Saya telah ya belajar selama 2 jam ya. When I heard someone of maghrib. Ketika saya mendengar adzan maghrib. Nah, yang membedakan apa antara past perfect tense dengan past perfect continuous? Yang membedakan adalah konteks belajarnya ya. Jadi konteks belajarnya itu bisa jadi masih berlangsung walaupun adanya sudah selesai ya. Sementara kalau yang past perfect itu konteksnya sudah selesai dan selesainya umumnya sebelum kejadian lain ya. Jadi kalau saya katakan I had studied ya dalam konteks past perfect ya, bukan I had been studying tapi I had studied ya. I had studied for 2 hours ya. Jadi konteksnya saya sudah belajar 2 jam ya. Jadi saya telah belajar 2 jam. Nah, telah belajar 2 jamnya itu selesai ya. When I heard someone of maghrib. Nah, ketika saya mendengar adzan maghrib. Jadi ketika adzan maghrib itu berkumandang, dia sudah belajar selama 2 jam dan konteksnya sudah selesai itu ya. Jadi gitu ya perbedaannya. Sementara kalau yang ini I had been studying for 2 hours. Jadi konteksnya saya telah belajar selama 2 jam ya, dan konteksnya masih berlanjut ya atau continuously walaupun adanya sudah selesai. Gitu ya. Jadi bedanya di situ saja. Terus he had been writing a letter since 2 o'clock when his friend came. Gitu ya. Jadi dia telah menulis sebuah surat sejak
2 jam ya, sejak 2 jam yang lalu, when his friend came, gitu ya, ketika temannya itu datang, kayak gitu. Dan ketika temannya sudah sampai, ya bisa jadi had been writing ya, jadi masih lanjut menulis sebuah surat, gitu ya. Oke, by 9 o'clock last night, pada pukul 9 tadi malam, Jimmy had been waiting for his parents. Jimmy telah menunggu orang tuanya selama 1 jam. Dan setelah jam 9 itu bisa jadi si Jimmy-nya masih menunggu orang tuanya. Kayak gitu ya. Jadi konteksnya itu masih berlanjut ya kalau yang continuous ini. Continuous itu artinya berlangsung ya atau berlanjut kayak gitu. Itu ya teman-teman, saya rasa bisa dipahami. Dan apa namanya, untuk tugasnya ya, ini saya rasa tidak perlu saya bahas karena sudah mewakili semuanya. Nah, ini adalah tugas yang harus teman-teman kerjakan sebagai pengganti kehadiran di minggu yang lalu. Ada sekitar 20 nomor kalau nggak salah. Ya, ada 20 nomor. Nanti silakan dikerjakan dengan cara ya terserah bebas. Yang penting ada jawaban yang bisa saya baca. Entah itu ditebelin ya dalam file ini atau diapain lah gitu ya. Intinya ada tanda bahwa teman-teman itu sudah mengerjakan tugas Pak, ini. maaf, waktunya sampai kapan ya? Waktunya tadi sudah sampaikan deadline-nya itu sampai hari Kamis ya. Hari Kamis jam 15 karena Kamis ini toh Pak, Kamis minggu ini. Kamis minggu ini ya, karena Kamis minggu ini sudah cut off ya untuk pengisian absensi untuk di bulan Oktober ini gitu ya. Jadi saya minta sebelum hari Kamis atau paling terakhir hari Kamis sudah dikumpulkan ya. Dan tugasnya nanti dikumpulkan di folder Google Drive yang sudah saya sediakan ya. Ya nanti saya kirimkan file ini dan saya share juga link Google Drive-nya. Gitu ya. Ada yang mau Baik, ditanya? Barangkali ada yang belum jelas. Oke, kalau tidak ada, saya rasa cukup ya. Sebelum saya akhiri, ini saya screenshot dulu bagi kalian yang hadir pada malam hari ini. Oke, tunggu ya, bagian teratas. Ada Sahal, Pak Burhan, Kurniasi, Sahiri, sama Ihsan. Terus di bawahnya ada Yusuf, Dede, Aziza Nurul, Anita, dan Bani Asidik. Di bagian yang ketiga ada Rido Fitra, Hayatun, Belinda, Rashid, dan Mufti Rizki. Di bagian yang keempat ada Citra, Humaydi, Sari, Devi, dan Abi. Terus bagian yang paling bawah ini ada Moh. Moh itu siapa ya? Mohon maaf. Moh itu siapa? Ada yang tahu nggak? Moh. Ada yang tahu ya? Saya Pak ini Alip. Oh, Alip ya. Muhammad Ya. Alip Hidayat. Oh ya, siap baik. Ada Muhammad Alip Hidayat, terus Noval, sama Foni ya. Oke, sudah. Terima kasih yang sudah hadir pada malam hari ini. Sebelum saya akhiri, saya berikan reminder ya bahwa apapun yang teman-teman lakukan, baik itu tugas, kehadiran, itu menjadi proses penilaian bagi saya ya. Dan semoga apa yang sudah dilakukan teman-teman itu nanti bisa saya hargai ya berupa nilai yang maksimal kayak gitu ya. Saya rasa cukup. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. warahmatullahi wabarakatuh.